Hai guys, ketemu di YouTube channel saya. Kali ini spesial, saya punya teman, kawan dekat, punya kualitas prestasinya, Kobas. Ya, terima kasih Om Awe. Ini justru saya baru pertama kali lihat aslinya. Ya karena udah mungkin 10 tahun yang lalu tuh saya mengidolakan Om ini. Ya kan bisa lihat tuh lukisan di. Iya. Jadi apa aja? Senang kata-kata motivasi? Ya atau... motivasinya, karena kalau kita belajar dari buku-buku yang Mandarin itu kan nggak ngerti artinya. Iya. Nah, waktu pindahin ke Indonesia itu langsung masuk. Itu kan nanti saya tunjukin satu, itu saya dulu langganan majalah juga luar biasa tuh. Iya. Nanti quote-nya saya tunjukin tuh 2012. Oh, 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu tuh. Berarti tapi saya sukanya tuh 2 tahun, udah lama 10 tahun yang lalu kali. Iya. Saya biasa sering ke Arta Gading tuh, koleksi banyak itu waktu itu. Oh, saya taruh di kantor saya. Ya, akhir-akhir ini kan kita sering cerita debat dari teman-teman bahwa ada Raja IT. Saya bilang Kobas, Raja IT loh. Saya ikut bangga dan ikut berpikir bagaimana ya dari awal perjuangan dari nothing, dari orang yang biasa-biasa sampai bisa menjadi Raja IT. Nah, saya kira ini perlu di-sharing ke teman-teman supaya anak-anak muda khususnya terinspirasi sesuai dengan motto saya, success is my right. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Sebuah contoh Kobas dari nol bisa seperti hari ini. Mari. Ya, jadi saya awalnya dulu itu, pertama kali itu buka warnet, Om. Jadi buka warnet itu di 2001. Di mana itu? Di bawah sini. Oh, di kantor saya dulu warnet. Jadi saya waktu itu dikasih uang sama papa saya untuk kuliah di Amerika. Ternyata uang itu sama istri saya nikah dulu, terus uang itu awalnya untuk kuliah di Amerika saya pakai untuk buka warnet. Oh, jadi awalnya 12 ya? komputer. Berani juga nikah dulu. Nah, waktu itu saya pikir, wah, kan waktu itu kan sempat ke Taiwan. Ini gamer lagi top di Taiwan. Saya pulang, duitnya saya pakai untuk buka usaha warnet 12 komputer, dalam 2 minggu langsung 24 komputer. Terus meningkat 40 komputer, 80 komputer sampai 100 komputer lebih. Itu awalnya. Ya. Nah, setelah itu kan warnet agak turun tuh. Ya. Jadi 2017 itu ada teman saya datang. Kobas mau nggak main pengadaan pemerintah? Jadi awalnya saya tolak. Baru 3 tahun yang lalu? Nggak, itu yang lama, itu kan saya mulai 2001 sampai 2007, November 2007. Iya. Jadi berapa tahun yang lalu? 13 tahun yang lalu. Iya. Nah, November itu dia datang, akhirnya saya ambil tuh. Pertama kali saya mendapat kerjaan pemerintah tuh PL, 20 juta, alat tulis kantor. Dari duit warnet 20 juta itu saya pakai untuk main di pemerintah itu. Nah, Februari itu saya belajar terus. Biasa saya belajar otodidak, Om. Iya. Akhirnya di Februari itu ada tender masuk di koran, ATK juga masuk. Di Bappenas 280 juta lebih lah. Saya menang, Om. Itu kilas baliknya saya main di pemerintah. Itu dari itu selanjutnya, nah memang kalau saya modal nggak langsung dari saya. Itu kalau pas tender-tender itu biasa pinjam orang tua, saya bayar bunga, saya putar lagi, uang balik saya balikin lagi sama bunganya. Jadi itu terus berputar-putar terus sampai sekarang. Nah, dulu mainnya ATK. Terus itu berkembang main printer toner. Terus 2009 November saya ditunjuk sebagai Manage Channel SP. Itu berarti levelnya naik lagi. Setelah itu baru main PC, laptop. Akhirnya 2016 saya itu masuk di penyedia e-katalog pemerintah. Nah, itu bisnisnya langsung berkembang banyak tuh. Omset berlipat-lipat. Kok bisa dapat kepercayaan untuk komputer padahal kan belum main? Nah, itu mulainya memang dari ATK dulu. ATK? Nah, setelah itu kan tender-tender pemerintah kan dari koran, kita belajar. Terus ada tender komputer ikut juga. Otodidak ya? Otodidak semua. Rata-rata saya baca buku, termasuk baca buku Om juga itu. Iya. Jadi saya rata-rata belajar dari teman, belajar dari orang yang lebih pintar dari saya dan dari buku. Gitu. Iya. Lalu sampai bisa ke istilahnya Raja IT loh. Nah, Raja IT ini baru 4 bulan yang ini, sejak pandemik itu kan saya dulu follower cuma di Instagram cuma 12.000. Terus akhirnya saya beli lelang lukisan yang saya pakai ini, jaketnya, tiba-tiba tanpa sengaja cuma niatnya ikhlas bantu. Ternyata followernya naik-naik terus. Akhirnya jadi centang biru, Om. Dalam waktu 3 hari. Nah, setelah itu saya collab sama Mas Baim, terus saya bikin giveaway. Jadi, sebelum sama Mas Baim saya bikin giveaway. Nah, teman-teman waktu nongkrong itu, giveaway apa nih enaknya ya? Salah satu karyawan nyeletuk. Wah, Kobas giveaway Raja IT. Kobas cocok nih sekarang Raja IT. Masa sih cocok? Kan yang pemain lebih besar kan banyak dari saya.
Terus saya tanya prinsipal, teman saya juga nongkrong juga, gimana bro? Ya kelihatannya sih saat ini cukup oke sih kalau lu dapat Raja IT, akhirnya itu kepake dari giveaway. Makanya istilah itu keluar Raja IT. Iya. Itu. Cocok dalam seperti pengertian saya bahwa zaman selalu menyajikan sukses bagi siapa saja yang berani berubah dan mengubah. Itu Jadi dia. Kompas termasuk yang berani mengubah, berubah dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Ya, karena saya mainnya peluang waktu itu. Momen. Peluang. Iya. Iya. Nah, dari itu saya Instagram itu, saya udah buat YouTube tuh setahun yang lalu. Udah 2 tahun lalu tapi nggak berkembang. Setahun lalu bikin lagi nggak berkembang. Yang nonton karyawan sendiri cuma 400. Terakhir sejak saya di Instagramnya naik, saya berpikir terus, wah kalau Instagram doang sayang nih kok sekarang orang pada ke YouTube. Anak saya YouTube, keluarlah ide untuk ngembangin ke YouTube, Itu peluang itu momen itu yang saya ambil. Iya. Nah, saya pertama kali bikin itu dulu review buku, terus kisah sukses saya tapi ngomong sendiri. Nah, setelah itu berkembang. Memang kalau momen selalu saya ambil, Event itu gagal atau sukses, selalu momen saya ambil. Karena dari 10 peluang yang kita ambil, mungkin 2 atau 3 itu berhasil. Dan 3 itu bisa mengcover 10 peluang sisa peluang yang gagal. Oh iya. Dan sekarang dalam kondisi pandemik, udah pasti ini kan dampak terhadap perusahaan, ya, dampak terhadap negara, terutama Indonesia lah, dan terutama bisnis kita kan mengalami guncangan. Bagaimana memandang dan mengatasi serta memelihara spirit supaya tetap punya motivasi tinggi dalam menghadapi masalah pandemi. Jadi kalau kita kan work from home. Jadi kemarin kita setahun yang lalu udah bikin satu portal tuh namanya Ayo Work, memang udah online. Tapi permasalahan sekarang kan saya pemain di pemerintah. Pasti anggaran-anggaran itu kan banyak pindah ke yang biasa butuh komputer harus ke masker. Otomatis memang tahun ini kita mengalami penurunan. Tapi gimana tahun ini kita berpikiran untuk bisa tetap survive, yang penting nggak rugi. Nggak rugi, ya itu aja. Dan karyawan bisa tetap dipertahankan. Jadi saya makanya itu waktu itu saya berubah ke digital. Dari yang pemain pemerintah sekarang udah masuk ke online, ke ranah online. Makanya saya bikin waktu itu, wah kalau istilah Raja IT lu doang ngapain buat saya doang? Saya nggak butuh terkenal kok. Makanya bikin satu e-commerce namanya rajait.id. Itu yang kita branding, yang kita gunakan untuk menjual. Ya alhamdulillah memang omset kita di online naik, tapi belum bisa menutup omset kita di government. Tapi ya minimal kita ada usaha lah, Daripada kita berdiam diri mengeluh, ya kita tetap branding di YouTube, di IG, di online juga. Iya. Luar biasa. Maka seperti apa yang saya sering katakan, kesempatan terbentang luas di depan kita. Tergantung bagaimana kita melihat kesempatan, memanfaatkan kesempatan dan menciptakan kesempatan, ya. Jadi menurut Kompas ya, kesiapan apa yang disiapkan jika pandemi 19 ini lewat? Wah, kalau saya kan kemarin udah bilang sebelumnya, persiapan saya sekarang branding di Raja IT, branding di online saya, branding di retail saya. Nanti setelah lewat, otomatis saya udah nggak perlu branding lagi. Minimal saya udah one step di depan mereka pengusaha-pengusaha IT lainnya. Gitu. Setuju. Jadi saya persiapan hari ini ada branding, kita collab dengan Om Awe, dengan selebgram, dengan YouTuber untuk membranding bisnis saya dan juga saya. Nanti next time kalau pandemi udah selesai, otomatis satu kita network udah banyak, udah kuat. Kedua branding nama hari ini aja udah lumayan. Raja IT orang otak udah tahunya saya, kalau di Google keluarnya pasti saya. Nah, jadi nanti kalau pandemi udah selesai, kita nggak perlu lagi branding. Kalau kita mulai nanti brandingnya di belakang, udah terlambat, menurut saya. Gitu. Nah, kalau menurut Om Awe, branding itu kan saya lihat kalau Om Awe ini membranding dirinya juga luar biasa loh, Om. Itu bener nggak apa yang dilakukan oleh saya, Om? Saya kira bagus banget. Karena buat saya pribadi, branding ini ada 2 macam. Satu, dicipta atau tercipta. Saya sebagai motivator dari nol, punya semangat, berjuang, belajar. Itu saya nggak punya tujuan untuk mengetop. Tidak punya tujuan bahwa saya ini motivator number one Indonesia. Nggak ada sama sekali. Yang ada adalah saya punya kelebihan. Saya punya motivasi, spirit tadi berbagi. Lalu dengan
dengan praktek dalam kehidupan terus tercipta nama tadi. Jadi itu buat saya tercipta, bukan dicipta. Tercipta ya. Ya, kalau dicipta begini sekarang, saya punya ilmu, saya bisa ngomong, saya ngerti soal motivasi, saya belajar, lalu saya bikin, ayo kita bikin umpama Andi Wongso, motivator number one in the world, di dunia. Nah, dibikin lah mulai acara ini, itu namanya diciptakan. Ya, diciptakan. Ya, Jadi ini tercipta. Lah, kalau tercipta ditambah rebranding, dibenahi, memungkinkan jadi tercipta dan dicipta jalan. Saya jadi juga sama kayak saya tadi itu. Saya kan tercipta dulu, baru ya. Sekarang mulai mencipta. Iya, jadi kalau itu bisa berjalan seimbang antara sudah jadi dan diangkat harus karena tidak ada satu di dunia ini yang bisa ngetop luar biasa tanpa perencanaan. Harus ada perencanaan, pemikiran, ya, kesiapan dan saya lihat Kobas sudah di dalam on the track. Satu track yang bagus, tinggal nanti dalam proses itu nanti berjalan terus sehingga itu akan seimbang dengan kondisi yang baik, ekonomi baik, branding ada, makin sukses luar biasa. Ya itu. Sukses is my right. Ya, jadi tentang branding saya Om Awe itu saya terutama pandemik banyak waktu di rumah berpikir, lalu di belakang perpustakaan saya itu ada ribuan buku. Nah, di situ terlintas bahwa Indonesia ini kondisi pada tahun 2045 itu direncanakan akan jadi negara yang kuat, 100 tahun negara Indonesia. Tapi saya lihat kondisi anak muda sekarang ini kurang kuat, kurang matang, kurang mantap, kurang kurang motivasi lah. Maka saya pikir alangkah baiknya kalau saya ini penggemar saya udah 45 ke atas ini sekarang 60-an, 70-an. Lah mbok turun ke bawah aja. Lah turun di bawah ini pasarnya gede, lebih dari 50 juta. Maka saya ngobrol dengan anak yang baru pulang dari Amerika, "Pak, bikin aja deh, ganti branding nama Om." Nah coba, akhirnya mereka bikin satu kuesioner ke teman-temannya anak muda semua. Wih, dibilang ini paling bagus. Diterimalah sebagai nama Om Awe, sebutan Om Awe, target market anak muda, dan dengan demikian pasar saya di baru. Kalau pasar baru, minimal saya ini mau sumbangkan kepada Indonesia bahwa anak-anak muda Indonesia harus maju. Nah, ini niatnya. Kalau saya lihat niat Om, karena kalau Om harusnya udah pensiun. Tapi ada niat baik untuk anak muda sekarang ini ya. Iya, makanya itu luar biasa nih. Orang kalau udah 66 kan, wah gue sharing ngapain sih ya? Capek. Tapi niat untuk memberikan motivasi ke generasi muda Indonesia. Iya. Jadi jelas branding ini butuh kita pelihara dengan baik, kita jaga dan kita jalan terus. Saya yakin sih ya, baru sebulan aja Om Awe berjalan, tapi responnya cukup luar biasa. Ya, karena kan udah tahu dari dulu Om, saya udah tahu. Kalau saya rebrandingnya Kobas. Iya. Jadi Koko terus, nggak pernah jadi Ombas. Kan Kobas. Kobas terus, iya. Jadi next program apa kira-kira ini? Next program saya udah masuk jangka panjang. Ya. Kalau udah di Raja IT nih, ke depan lagi kira-kira 2-3 tahun mendatang, apa kira-kira mimpi yang akan diraih? Kalau mimpi saya, terus terang aja kan kalau saya kan memang start dari ATK. Kalau biasa tuh kalau di dunia IT, saya tetap akan fokus di IT Om. Jadi tidak akan lepas dari dunia IT, tapi kita expand di sekitar kita. Contoh kalau di IT itu, alat tulis kantor, printer, naik level lagi, PC, laptop, naik level lagi server. Dari server naik lagi solusi. Dari solusi naik lagi yang paling tinggi mungkin kalau di dunia IT itu adalah solusi dan software. Jadi kalau kita punya software yang bisa dipakai di banyak orang Indonesia, ataupun kita ada niat bantu juga di UMKM, pasti otomatis semakin besar perusahaannya. Jadi 2-3 tahun lagi kita akan banyak fokus di solution and software. Iya. Jadi saat ini kita sudah buat namanya Ayo Absen, Ayo Checklist, Ayo Do List. Dan kita udah bikin untuk HRIS. Jadi HRIS itu Human Resources Development. Jadi semua udah online. Jadi kalau sekarang absen, kita next time mau pakai. Itu bentuknya apa? Aplikasi? Aplikasi. Oh, jadi buat aplikasi sendiri. Aplikasi. Jadi kalau contoh checklist. Jadi kalau dulu kan kalau mau checklist kan susah. Ya. Kalau saya kasih kemarin tuh gratis. Jadi kalau kita mau checklist tinggal buka sendiri, tinggal klik. Jadi kita nggak lupa. Kalau kita pakai kertas kan bingung. Simple ide simple yang kita buat lebih gampang lagi itu. Ya. Tapi kita target ke depan sih software. Karena kalau software bisa banyak dipakai orang, untuk UMKM kita bisa kasih sebagian gratis dan bisa mendapatkan uang banyak di pemakaian orang yang lebih banyak. Gitu. Iya. Jadi kalau ngomong soal itu tadi, bulan 3 atau mendadak merasa ada hoki datang. Apa pandangan tentang apa ini? Keberuntungan, hoki, apa? Ada nggak itu? Nah itu yang saya selalu lihat,
memang kadang-kadang orang ngomong tanpa kerja keras nggak ada hoki, itu pasti. Kalau bagaimana kamu bisa hoki kalau kamu nggak kerja? Iya. Hari ini tidur, besok lagi ngarepin sukses nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau kita dengan kerja keras, terus bertemu dengan keberuntungan, itu jadinya boost double, Om. Jadi yang orang kadang-kadang ngomong the right man in the right place in the right time. Nah itu saya percaya. Ya, saya Maret bukan siapa-siapa, sekarang jadi YouTuber, jadi selebgram, itu kan sesuatu kalau di otak saya Dulu nggak pernah terpikir. Nggak pernah terpikir. Tapi sejak kita kerja keras, terus kita totalitas, ya kan, terus kita pelajarin, otodidak semua, ternyata itu yang kerja keras kita yang membawa kita keberuntungan, itu menurut saya. Jadi keberuntungan itu tidak akan pernah dapat sebelum kita bekerja keras. Oke, kalau menurut Om Awe tuh kan sering ngomong tuh luar biasa. Iya. Apa sih sukses dan luar biasa menurut Om Awe ini? Buat saya ya, kata-kata luar biasa itu adalah satu tagline, suatu respon kalau orang nanya, apa kabar? Luar biasa, luar biasa. Orang sering tanya juga, habis seminar, Pak, artinya apa sih luar biasa? Sederhana sekali, berbeda. Udah itu aja. Apa yang berbeda? Spiritnya. Orang lain malas, saya rajin, itu luar biasa. Orang lain pesimis, saya optimis, itu luar biasa. Orang yang negatif, saya positif, itu luar biasa. Jadi perbedaan di dalam mental tadi. Kalau orang lain malas, ya, saya optimis, pesimis, saya optimis, itu adalah luar biasa. Kalau kita setiap hari bisa dalam kondisi mental yang luar biasa, yakin akan bertumbuh dengan luar Saya percaya biasa. kali ketemu semangat terus dari bawah pertama kan, memang nggak pernah, kelihatannya nggak pernah ini ya, Nggak pernah lemas. nggak pernah lemas ya. Umur segini aja masih energi Iya. terus. Luar biasa loh. Jadi buat saya tentang pertanyaan sukses tadi, sukses buat saya itu cuman sebutan gitu. Dari sebuah proses perjuangan, kalau berhasil namanya sukses. Kalau tidak berhasil namanya gagal. Cuman sebutan. Tapi sebutan yang punya dampak, nama besar, kaya, ya, dan lain sebagainya yang positif semua. Tapi ingat, semua itu bisa berubah. Gagal juga sama. Gagal apa sih? Gagal adalah sebutan bagi yang sebuah perjuangan tidak berhasil, namanya gagal. Tapi gagal juga sama. Gagal bisa membawa ke dampak frustasi, depresi, putus asa, nama rusak, bangkrut. Maka buat saya pribadi, gagal maupun sukses itu cuma sementara. Semua bisa berubah. Waktu kita gagal, nggak apa-apa. Kegagalan hari ini tidak berarti besok akan gagal lagi. Selama masih punya semangat untuk berbenah diri dan berjuang, gagal bisa jadi sukses. Sebaliknya yang sukses, begitu sombong, tinggi hati, Bisa gagal. akan gagal. Iya. Maka saya secara pribadi, walaupun ya ketemu first time begini, saya punya impression, satu kesan bahwa Kobas ini rendah hati. Amin, terima kasih. Rendah hati ya. Dengan kerendahan hati seperti yang kita pelajari terus menerus, rezeki, keberuntungan akan datang. Pasti. Pasti. Karena itu adalah satu hukum. Maka pada saat orang mencari keberhasilan tertentu, dia akan naik lagi. Dia akan naik lagi. Kenapa? Itu adalah proses pertumbuhan. Sehingga kita tidak pegangan hasil akhir. Wah, enggak. Tapi kita pegangan pada proses perjuangan. Selama manusia mempunyai proses perjuangan yang baik, punya gambar yang baik, hati yang baik, akan dilindungi oleh Tuhan. Ya, saya pernah baca buku itu, Master Key. Oh, iya. Yang mirip itu. Ya, Benar Master nggak? Key. Dalamnya Iya, kurang iya, lebih iya, seperti iya. itu. Iya, betul, Ya, betul. saya pernah, tapi buku itu berat, Om. Nggak Ya, gampang. Ya, memang harus Tidak diulang-ulang terus itu. Ya, ya, itu memang buku yang Buku yang- ditulis tahun 1912 Iya, heeh. oleh seorang konglomerat. Heeh. Ya, jadi pernah 70 tahun tidak boleh beredar karena yang nulis konglomerat bilang teman-temannya, bro, bukunya jangan keluarin. Kalau you keluarin buku ini, semua akan jadi konglomerat. Nah, dari situlah akhirnya 70 tahun tidak beredar. Saya pas di China itu menemukan buku itu. Setelah saya baca, gila. Bayangkan 100 tahun yang lalu orang-orang Amerika sudah bisa menggunakan pikiran sebagai satu sains, satu ilmu kehidupan. Pantas mereka berhasil. Maka saya pikir ilmu ini perlu dikembangkan. Yang penting punya pikiran yang gede, yang baik, yang positif. Selama kita bisa menggunakan pikiran baik dan positif, mari berjuang. Hidup pasti akan berubah. Wah, terima kasih, Om. Ya, sekarang kan zamannya IT ya. Ya, semua serba online dan sebagainya. Ada tips nggak ya buat anak-anak muda bagaimana merintis, menjaga, mengembangkan bisnis walaupun jadi pemula? Silakan. Nah, jadi kalau saya terus terang aja dari awal selalu melihat bahwa yang pertama itu niat, Om. Kalau memang niatnya nggak mau jadi pengusaha, jangan dipaksakan. Karena kadang-kadang orang kalau bergaya-gaya doang, cuma untuk gaya, itu percuma. Tapi niat dulu mau jadi pengusaha,
punya niat, baru kita mau jadi pengusaha. Tapi sebelum itu harus lihat passionnya dulu. Nah, kalau saya sih terus terang aja passionnya bukan di IT-nya. Passion saya itu adalah di manage orang, sistem, memimpin orang. Nah, tapi passion itu sangat penting juga kalau kita mencintai pekerjaan kita, Nah, karena saya suka upgrade gadget semua, jadi maunya di IT. Nah, contoh misalnya saya buka kafe di bawah, Terus terang aja itu adalah rumput tetangga lebih hijau. Jadi itu karena waktu saya buka, waduh orang pada main kopi semua. Tapi setelah nyemplung, karena saya nggak punya passion, nggak punya orang yang bagus, drop. Nah, saat ini mulai berkembang lagi, kenapa? Saya taruh sepupu saya yang memang passionnya di makanan. Iya. Itu. Nah, jadi menurut saya kalau memang mau sukses kita harus punya niat dulu, terus passion. Tapi passion itu, andaikan hari ini punya passion yang di bisnis yang tidak punya peluang, ya jangan diambil dulu. Contoh kita punya passion di pariwisata, pariwisatanya lagi jeblok, ya jangan diambil, ya toh? Ya, betul, Nah, betul. ambil peluang lain yang bukan passion Anda untuk mendapatkan keuntungan dulu. Tadi setelah itu berkembang, pariwisata udah ini boleh nambah di passionnya, gitu. Ya kan cara kritisnya kalau sekarang, zaman sekarang udah pasti tidak ada cara lain selain digitalisasi. Jadi kalau kamu masih jualannya manual, ada. Jadi kita harus main di Instagram, harus main di YouTube ataupun portal-portal lain seperti TikTok. Saya juga lagi belajar di TikTok, Oh iya? Mau nggak mau. Mau nggak mau. Ya kan? Iya, Nah, jadi itu yang selalu lihat, kita harus lihat peluang-peluang yang ada yang mensupport usaha kita, Itu. Jadi cara merintisnya seperti itu. Fokus aja di digitalisasi. Kalau memang belum punya modal tapi punya niat jadi reseller, nggak ada cara lain, cuma itu doang. Dari reseller pelan-pelan punya barang sendiri, jual. Nah, kalau di dunia bisnis ya seperti itu aja sih menurut saya. Iya. Tapi saat ini adalah digital sosmed. Terakhir ya, saya ingin tahu apa nilai sebuah kesuksesan bagi Kobas. Nah, jadi kalau menurut saya sukses itu kalau kita sudah merasa cukup, Jadi memang manusia tidak akan pernah cukup. Jadi kalau saya melihat kesuksesan itu adalah perjalanan. Jadi nggak ada kita sampai sini sukses, nggak ada. Jadi sukses itu bukan merupakan tujuan akhir, tapi bagaimana kita merasa cukup. Kalau hari ini saya sukses, kalau saya merasa cukup berarti saya sukses. Nah, tingkatan kesuksesan orang itu berbeda-beda. Bagaimana dia merasa cukup untuk dirinya sendiri. Kalau kita ngomong misalnya gue punya private jet, itu kan cita-cita yang ingin kita capai. Tapi sukses itu bukan itu yang kita mau, tapi bagaimana kita merasa cukup keluarga bahagia, punya uang yang bisa jalan-jalan ke luar negeri. Menurut saya itu sukses. Jadi sukses itu bukan tujuan, tapi proses perjalanan hidup kita, bagaimana kita untuk merasa cukup itu. Oke, luar biasa. Kali ini kita bisa komunikasi dengan baik dan saya dapat banyak energinya. Dari sini, teman-teman, guys, sebuah contoh dari seorang biasa-biasa bisa memiliki, bisa jadi raja IT. Dan ini menunjukkan kalau Kobas bisa, dia bisa sukses, sama. Kita punya hak untuk berhasil. Maka sekali lagi, jangan meremehkan diri Anda sendiri. Bahwa kesempatan sukses berada di mana-mana. Jutaan kesempatan ada depan kita. Selama kita punya mental positif, pikiran positif, dan mau berjuang, punya passion yang positif, yakin sukses juga bisa kita raih. Luar biasa. Oke, thank you banget Kobas. Salam luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya. Luar biasa. Jangan lupa juga dari Kobas. Dan tetap Anda ikuti apa yang ada dalam sosial medianya Kobas. Terima kasih, Luar biasa. Luar biasa.